Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji Ihya seperti biasa setiap malam Jumat, dan kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa la immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidut taifah al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa ila ruhi jaddina wali lamba Ahmad mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa damarukatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila ruhi sahibil ihya hujjatil islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakatih wa nafa'ana bi'ulumi wa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan ruha Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sa'al Mahfuz, Kiai Bishri Mustafa. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim wa ila ruhi abi Kiai Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatimah wa ruhi Kiai Ghazali Masruri yang malam ini sedang dihauli yang kedua kali, dan juga hadiah Al-Fatihah untuk saudari saya dan saudarinya Mbak Admin yang sedang dirawat karena COVID hari-hari ini, yaitu Mbak Susilowati binti Kasmuri, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan juga hadiah Al-Fatihah untuk beberapa santri Ihya yang sedang sakit hari-hari ini. Ada seorang santri Ihya yang tidak mau disebut namanya yang minta didoakan karena sedang sakit. Tawassul dengan hadiah Al-Fatihah dan kitab Ihya Imam Ghazali, semoga segera sembuh. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 609 edisi Darul Minhaj. Wa qala Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, dan berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, ini putranya seorang sahabat besar Amr ibn al-As, ini jenderal pasukan Islam yang menaklukkan tanah Mesir, ya, pada saat kekhilafahan Sayyidina Umar. Wa qala, dan berkata Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, dan berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aktubu anka kullama qulta fil ghadabi war ridha. Aktubu, apakah boleh menulis aku angka dari engkau, kullama qulta, setiap hal yang engkau katakan wahai Kanjeng Nabi, fil ghadabi, pada saat marah, waridho, dan pada saat senang. Apakah saya boleh mencatat semua hal Kanjeng Nabi yang jenengan sampaikan dalam keadaan marah maupun senang, ya. Jadi Kanjeng Nabi juga ya marah juga, ya, namanya manusia, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu juga
terkena sifat marah juga. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, bersabda, uktub, ya tulislah engkau, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, fawalladzi, maka demi Tuhan, ba'atsani, yang mengutus Tuhan ini kepadaku, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, nabiyan, ya, sebagai nabi, ya. Ini tarkibnya sebagai hal, ya, nabiyan sebagai nabi, ya. Ma yakhruju minhu illa haqqun, ma yakhruju, tidak keluar, ya, minhu, dari al-haq, ya, illa haqqun, kecuali sesuatu yang hak, ya. Jadi Kanjeng Nabi ini pada saat marah pun juga tidak mungkin mengatakan hal yang tidak benar. Jadi beliau ini bisa mengontrol dirinya, ya, pada saat senang maupun pada saat marah, beliau tidak akan out of control, ya. Jadi bisa mengendalikan diri sehingga pada saat marah pun Kanjeng Nabi tidak mengeluarkan, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Ya, kebanyakan orang seperti kita baca dalam keterangan yang lalu, ya, pada saat orang itu marah biasanya orang sering kehilangan kontrol sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar. Minhu tadi rujuknya hu itu kepada lisan, kepada mulutnya Kanjeng Nabi, ya. Wa asyara, dan mengisyarahkan Kanjeng Nabi, bila lisanihi, kepada lisannya, kepada lidahnya Kanjeng Nabi. Jadi dari lidahku ini tidak akan keluar sesuatu kecuali yang benar, baik pada saat marah maupun pada saat senang. Falam yaqul, maka tidak mengatakan Kanjeng Nabi, inilah aghdhabu, ya. Ini tidak, sesungguhnya aku, la aghdhabu, itu tidak pernah marah aku. Kanjeng Nabi tidak pernah mengklaim dirinya nggak pernah marah. Walakin qala, tetapi mengatakan Kanjeng Nabi, innal ghadaba, sesungguhnya. Jadi makna hadis tadi itu, ya, ini tafsirannya Al-Ghazali ini, ya. Maknanya hadis tadi itu, Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengklaim dirinya tidak pernah marah sama sekali. Jadi keterangan ini sebetulnya untuk menunjukkan satu hal, ya, bahwa ya marah itu manusiawi, ya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun itu marah juga. Kan kemarin kita membaca, apakah mungkin menghilangkan marah sama sekali, ya. Jadi marah itu sebagai sifat yang melekat pada manusia, itu mungkin nggak dieliminasi secara total. Nah, kemarin dibagi kan, marah itu ada marah karena sesuatu yang doruri, ada marah karena sesuatu yang tidak doruri sama sekali, masalah sepele, ya. Ada yang marah itu karena sesuatu yang doruri menurut sebagian orang, tetapi tidak doruri menurut sebagian orang yang lain itu. Nah, jadi Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah mengklaim beliau itu tidak pernah marah sama sekali. Walakin qala, tetapi berkata Kanjeng Nabi, innal ghadaba, sesungguhnya marah, la yukhriju, tidak bisa mengeluarkan aku, marah nih kepadaku, anil haqi, dari kebenaran. Aila a'malu, maksudnya tidak akan melakukan aku Kanjeng Nabi bimujabil ghadabi, dengan tuntutannya marah. Jadi marah itu kan biasanya akibatnya itu kan menimbulkan orang kurang atau tidak bisa mengontrol dirinya sehingga mengatakan sesuatu yang salah, yang berlebihan, ya, seperti yang kita saksikan pada umumnya orang. Nah, Kanjeng Nabi itu marah, tetapi marahnya ini tidak membuat beliau itu kemudian kehilangan kontrol atas dirinya sehingga memproduksi ucapan-ucapan yang salah itu, ya. Wa ghadibat, dan marah. Jadi ini semua keterangan berikut ini sebetulnya untuk menegaskan satu hal, ya. Ya, marah itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang bisa itu dimitigasi implikasi-implikasinya, dikurangi akibat-akibatnya itu, ya. Ada marah itu yang bisa dihilangkan sama sekali, yaitu marah yang karena sesuatu yang tidak doruri sama sekali, masalah sepele.
Kan dalam bagian yang lalu kita membaca juga keterangan dalam kitab Ihya ini, sebagian, kata Al-Ghazali, sebagian orang itu marahnya sebetulnya karena hal yang sepele, sesuatu yang tidak doruri sama sekali ya. Sesuatu yang tidak prinsipil itu. Tersinggung sedikit karena statusnya orang, karena tweetnya orang misalnya, langsung marah luar biasa itu ya. Itu kan tidak prinsipil itu ya. Jadi umumnya orang marah itu karena hal-hal yang trivial, yang remeh sekali itu. Nah, marah seperti itu sebetulnya itu bisa dihilangkan sama sekali. Ya caranya apa? Ya caranya menyadari bahwa seperti teknik yang diajarkan oleh Al-Ghazali pada bagian yang terdahulu ya. Caranya adalah menyadari bahwa hal itu sepele ya. Wong tidak masalah prinsipil kok kamu marah itu. Marah karena hal yang sepele itu kan lucu itu. Jadi menyadari bahwa hal itu tidak prinsipil, tidak dzaruri. Dan kalau sampean itu marah karena hal-hal yang tidak dzaruri, betapa beratnya hidup sampean itu. Karena hidup ini isinya itu banyak hal yang nggak dzaruri. Yang dzaruri itu kan terbatas ya. Hal-hal yang dzaruri itu artinya sesuatu yang kalau itu nggak ada, hidup kita menjadi hancur. Kita nggak bisa makan sama sekali, atau nggak punya papan sama sekali, nggak punya pakaian sama sekali. Jadi sesuatu yang dzaruri itu sesuatu yang merupakan basic need ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi marah karena basic need sampean nggak terpenuhi gitu loh. Nah itu bisa dimaklumi. Tetapi marah karena hal-hal yang tidak basic need ya, tidak prinsipil, dan betapa banyaknya hal yang tidak prinsipil dalam hidup manusia itu. Nah kalau jenengan membiarkan diri sampean itu dikuasai rasa marah karena hal-hal yang tidak prinsipil, betapa repotnya, rempongnya hidup sampean. Karena terlalu banyak hidup itu isinya hal-hal yang tidak dzaruri. Kalau setiap hal yang nggak dzaruri kemudian tidak bisa kita peroleh, kita marah, ya betapa hidupnya sampean itu sengsara sekali. Nah kalau sampean menyadari itu insya Allah marah itu bisa dikurangi persentasinya secara signifikan itu. Jadi marahnya itu dilokalisir, ya. Dilokalisir pada hal-hal yang memang layak marah, ya. Jadi bukan karena sedikit-sedikit marah itu ya. Nah itu betapa rempongnya hidup kita itu. Jadi cara untuk membuat marah ini itu termanage ya, adalah dengan tadi itu, membedakan kebutuhan hidup itu. Ada yang prinsipil, ada yang tidak prinsipil ya. Nah kalau sampean menyadari itu nanti sampean itu marahnya itu tidak berlebihan, marahnya dilokalisir itu. Tetapi menghilangkan marah sama sekali ya tidak bisa. Ya ini kita baca keterangannya. Kanjeng Nabi sendiri itu tidak mengklaim dirinya itu bisa lepas dari marah sama sekali, itu ya enggak juga itu ya. Wa ghadibat. Nah, tidak hanya Kanjeng Nabi, istrinya Kanjeng Nabi juga marah, Aisyah, wa ghadibat, dan pernah marah. Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha marratan suatu saat faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaki ja'aki syaitanuki, malaki ada apa, apakah lagi bagimu wahai Aisyah, sehingga ja'a datang ki kepadamu ya. Ki itu perempuan, kalau ka laki-laki ya. Syaitanuki, setanmu. Ada apa kok setan kamu tiba, kok tumben-tumben setan kamu itu menguasai diri kamu wahai Aisyah. Faqalat, maka berkata Siti Aisyah menjawab, wa ma laka syaitonun. Ini istrinya Kanjeng Nabi lucu juga jawabannya itu. Wa ma laka syaitonun, wa malaka, apakah tidak ada bagimu Kanjeng Nabi syaitonun juga, setan juga? Emang kami jenengan nggak punya setan? Itu kira-kira begitu kalau mau kasarnya ya. Jadi Siti Aisyah lagi marah, kemudian Kanjeng Nabi tanya, kamu ada apa kok marah?
kok setan kamu tiba-tiba datang itu. Agak tersinggung mungkin Siti Aisyah. Emangnya kamu nggak punya setan kanjeng Nabi itu? Wa malaka syaitonun. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, bala iya aku juga punya setan juga. Kadang-kadang juga setan itu menggoda aku sehingga aku marah juga. Walakin ta'autu, tetapi ini ingat ya. Ingat salah satu ajaran penting yang kita baca dalam kitab Ihya berkali-kali, yang sudah saya terangkan dalam beberapa pertemuan ngaji Ihya di online maupun ngaji kopdar ya. Saya katakan bahwa salah satu ajaran penting kitab Ihya itu adalah bahwa di dalam diri manusia, setiap manusia tanpa terkecuali, di dalam diri manusia tanpa terkecuali itu ada aplikasi jahat itu, ada malware lah kira-kira gitu ya, namanya setan itu. Ada sesuatu yang terinstall secara intrinsik, secara endemik dalam diri manusia itu, berupa apa? Kekuatan jahat. Setiap manusia itu punya setan dalam dirinya, dan setan ini itu kualitas menggodanya atau tingkatan atau kemampuan menggodanya itu sesuai dengan level orang bersangkutan ya. Jadi kalau orangnya itu makin tinggi levelnya, profesor, itu setannya juga kualitasnya profesor juga. Kalau orangnya kiai ya setannya itu juga setan yang levelnya kiai juga ya. Jadi setan itu bertempat pada manusia dan menyesuaikan dengan kualitas kerohanian manusia itu, sehingga kemampuan dia menggoda manusia bersangkutan itu proporsional, artinya sesuai dengan martabat orang itu. Makin tinggi martabat manusia itu, makin tinggi juga skill setan yang ada pada orang itu. Nah, kanjeng Nabi sendiri itu di dalam dirinya juga ada setan juga. Tetapi bedanya walakin, tetapi aku, kanjeng Nabi maksudnya, da'autu, berdoa aku Allah kepada Allah, fa'ana, maka menolong ni kepadaku Allah alaihi, mengalahkan setan tadi itu ya, fa'aslama atau fa'aslamu, maka selamat aku. Fala ya'muru, maka tidak memerintahkan setan ini kepadaku illa bi khairin, kecuali sesuatu yang baik. Bahkan setan itu yang ada pada kanjeng Nabi tidak bisa memerintahkan sesuatu kecuali yang baik, karena sudah ditaklukkan setannya itu. Itu bedanya kanjeng Nabi dengan kita, karena Nabi ya maksum ya, dijaga dari dosa ya. Falam yakul, maka tidak mengatakan, ini tafsirnya Al-Ghazali ya, atau komentarnya Imam Ghazali kepada hadis tadi ini. Falam yakul, maka coba kalau Anda baca hadis tadi itu, falam yakul, maka tidak berkata kanjeng Nabi, tidak mengklaim kanjeng Nabi, la syaitana li, tidak ada setan itu mewujud bagiku ya. Wa arada, dan memaksudkan kanjeng Nabi dengan syaitan di sini syaitanal ghadabi, syaitan berupa rasa marah itu. Lakin qala, tetapi berkata kanjeng Nabi, jadi paling jauh yang dikatakan kanjeng Nabi itu dia la yahmiluni ala syarri, tidak mampu mendorong syaitan ini ni kepadaku ala syarri, terhadap atau kepada kejelekan itu. Jadi setan yang ada pada kanjeng Nabi ini sudah dijinakkan ya, sudah domesticated ya, sudah jinakkan itu. Waqala, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali, sahabat atau khalifah keempat ya, sekaligus menantu dan sepupunya kanjeng Nabi radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali begini, karena ada Rasulullah, ini ceritanya Sayyidina Ali ya, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdabu, tidak marah kanjeng Nabi lid dunia, karena dunia. Jadi kanjeng Nabi ini tidak marah karena masalah-masalah yang tidak prinsipil, masalah duniawi ya. Sebentar ini space-nya mati ya. Saya hidupkan lagi. La yaghdabu, tidak
marah Kanjeng Nabi lid dunia karena masalah dunia ya. Fa idza aghdaba, maka ketika membuat marah ya, hu kepada Kanjeng Nabi al-haqqu, sesuatu yang benar ya, sesuatu yang prinsipil kira-kira gitu ya, yang doruri, sesuatu yang prinsipil, bukan karena yang perkara remeh duniawi, yang remeh-remeh ya. Kalau Kanjeng Nabi itu marah karena sesuatu yang hak, karena yang benar, karena yang prinsipil, lam ya'rif, tidak mengetahui hu kepada marahnya Kanjeng Nabi atau kepada Kanjeng Nabi ahadun, seseorang. Saking Kanjeng Nabi ini mampu ngempet atau menyembunyikan marahnya, mampu mengontrol dirinya. Walam yakum, dan tidak berdiri li ghadabihi, karena marahnya Kanjeng Nabi syai'un, sesuatu. Marahnya Kanjeng Nabi itu tidak sampai membuat sesuatu itu apa ya, kacau balau, rusak semuanya, sampai artinya sesuatu itu jadi kacau balau gitu ya. Kan biasa kalau orang marah kemudian ribut semua ya, ya ribut semua ya, hal-hal yang tidak ada kaitan dengan masalah yang menjadikan dia marah ya jadi marahi juga ya. Kadang-kadang hewannya, kucingnya dimarahi juga, anjingnya dimarahi, kambingnya dimarahi. Itulah kalau marahnya orang biasa kan begitu ya. Marah yang membuat dia tidak terkontrol sehingga memarahi hal-hal, objek-objek yang seharusnya itu tidak ada kaitannya dengan urusan marahnya dia itu. Nah, Kanjeng Nabi ini kalau marah nggak kayak begitu. Hatta yantasira, sehingga menang ya. Atau sehingga ya menang Kanjeng Nabi lahu terhadap al-haq tadi itu. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau marah itu bisa mengontrol dirinya ya, karena hak ya, marah karena sesuatu yang hak, mengontrol dirinya sehingga orang lain kebanyakan tidak tahu. Tetapi Kanjeng Nabi berusaha untuk menegakkan kebenaran itu sampai kebenaran itu menang, itu kira-kira gitu. Sampai hal yang membuat Kanjeng Nabi itu marah itu bisa diselesaikan. Jadi marahnya Kanjeng Nabi itu tidak membuat beliau gelap mata sehingga kehilangan akal sehat untuk mencari solusi bagi masalah itu. Fakana, maka ada Kanjeng Nabi yaghdabu, marah Kanjeng Nabi alal haqi, terhadap sesuatu yang hak. Jadi marahnya Kanjeng Nabi itu ya karena hal yang memang layak membuat beliau marah ya. Wa ingkana, dan jika ada ghadabuhu, marahnya Kanjeng Nabi lillahi, karena Allah ya, lillahi khobarnya kana, lillahi itu karena Allah, fahuwa, maka jawabnya fahuwa, maka ghadab tadi itu. Jadi kalaupun Kanjeng Nabi itu marah karena Allah, karena kebenaran ya, paling marahnya itu bentuknya adalah iltifatun. Iltifatun itu menoleh ya, condong ilal wasaiti, kepada sesuatu yang menjadi wasitoh, menjadi lantaran alal jumlati, secara keseluruhan ya. Jadi Kanjeng Nabi itu marah itu marahnya itu adalah Kanjeng Nabi mencari jalan ya, mencari alasan ya, maksudnya iltifatun itu menengok, artinya menengok itu melihat ya. Jadi Kanjeng Nabi itu marahnya itu dalam pengertian Kanjeng Nabi mencari cara, jalan untuk menyelesaikan sesuatu yang membuat beliau marah tadi itu ya. Jadi dicari solusinya, kira-kira gitu ya. Mbak Admin ini mau habis apa aja baterainya yang ini ya, bisa minta ini enggak ya, minta chargernya ya. Oh, ini ada chargernya ya, sebentar, chargernya ini sebentar ya. Oke.
Jadi iltifatun ilal wasaiti alal jumlati bal kulluman, bahkan semua orang yang marah orang ini alaman terhadap orang lain ya, ya'khudhu yang mengambil orang lain ini darurata quwatihi, daruratnya atau kebutuhan dasar, darurata qutihi bukan quwatihi ya, darurata qutihi, makanan pokok yang apa ya, yang mendesaknya orang tersebut ya, man yang awal ya, wahajatihi dan kebutuhannya orang tadi itu, man yang awal, allati la budda lahu, yang tidak boleh tidak ya, kebutuhan tadi itu lahu bagi man tadi itu, fidinihi di dalam agamanya man, minha la budda yang tidak mungkin lepas ya, lahu bagi man tadi itu, fidinihi dari atau dalam agamanya man, minha lepas dari daruratu qutihi atau hajatihi ya. Kalaupun ya setiap orang yang marah karena makanan yang menjadi kebutuhan pokoknya, kalau dia nggak makan mati misalnya, dicolong orang lain ya, atau hajat hidupnya orang itu kemudian dirampas orang lain dan kemudian marah orang itu ya, karena kalau tidak punya sesuatu tadi itu dia tidak bisa menegakkan agamanya, nggak bisa sholat, nggak bisa beribadah ya. Nah, orang seperti ini kan marah karena hal prinsipil kan, marah karena yang doruri. Fa innama ghadiba, maka sesungguhnya marah orang tersebut, marah yang seperti tadi itu gambarannya, lillahi karena Allah. Marah seperti itulah marah karena Allah itu ya begitu ya. Jadi marah karena sesuatu yang prinsipil sekali. Fala yumkinu, maka tidak mungkin al-infikaku lepas anhu dari tadi itu al-ghadab lillahi tadi itu, atau marah karena karena sesuatu yang doruri bagi dia dirampas orang lain ya. Jadi kalau marah itu kok seperti ini ya, jadi kalau orang itu kok mampu melokalisir marah itu pada hal-hal seperti ini, itu hidupnya kan enak kan ya. Hidup kan enak. Kenapa ya? Karena marahnya terbatas itu ya. Marah sama sekali tidak mungkin juga, dan juga tidak normal juga manusia kok nggak marah, itu kan namanya malaikat itu ya. Namanya manusia ya marah itu. Cuma marahnya itu kan marah yang tadi itu diminimalisir sehingga hanya marah pada situasi-situasi yang memang mengharuskan dia marah. Naam, betul bahwa marah itu naam anna al-ghadaba la yumkinul infikaku anhu tadi itu. Naam, betul bahwa ini naam ini sighatul istidrak ya, ungkapan untuk mengkualifikasi pernyataan sebelumnya. Jadi ada pernyataan bla 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 bla, kemudian dikasih kualifikasi. Ya betul, memang tadi saya katakan begitu, cuma, nah itu maksudnya naam itu ya, itu namanya sighatul istidrak ya. Naam, betul bahwa marah itu tidak mungkin al-infikaku anhu, qad yufqadu. Kadang-kadang ya, partikel qad itu ya, qad, huruf qad itu kalau menempel kepada fi'il madhi itu artinya itu kadang-kadang. Tapi kalau dia menempel ke fi'il mudhari', fi'il mudhari', yufqad itu fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Tapi kalau menempel kepada fi'il madhi artinya menegaskan bahwa sesuatu itu telah terjadi benar-benar, litakid ya. Nah, ini menempel kepada fi'il mudhari' maka maknanya itu kadang-kadang. Qad yufqadu, kadang-kadang hilang aslul ghadabi, pokoknya marah sama sekali, fima di dalam hal-hal, huwa ma tadi itu doruriyun, yang itu adalah sesuatu yang doruri. Kadang-kadang kita bisa menghilangkan marah di dalam sesuatu yang doruri, itu bisa juga, meskipun sulit ya, tapi bisa juga kadang-kadang ya, qad ya, tidak dalam semua keadaan. Idza kana, jika ada al-qalbu, hatinya manusia ini ya, hatinya manusia ini, ingat ya, kitab Ihya jilid ketiga dan keempat ya,
Ini yang kita baca ini jilid ketiga, itu memang tema utamanya itu menyangkut sesuatu yang ada dalam hati manusia, ya. Di dalam hati manusia yang kalau kita rujuk kembali kepada keterangan dalam kuliah Ihya tematik yang terakhir ya, kan kemarin diterangkan ilmu itu kan ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Ilmu itu dua jenis. Ilmu mukasyafah itu ilmu yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus ya. Muamalah itu ilmu yang kebanyakan ilmu yang dipunyai, yang kita pelajari ini ilmu muamalah. Ilmu yang selain ilmu itu perlu diketahui, tapi juga ada aspek amalnya di situ, ada aspek terapannya. Nah, ilmu muamalah dibagi dua lagi, ada ilmu muamalah zahir, ada ilmu muamalah batin. Ilmu muamalah batin itu ilmu muamalah yang terkait dengan situasi rohani manusia, hati manusia. Karena itu kitab Ihya jilid ketiga ya, itu dibuka dengan kitab pertama tentang Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab tentang keajaiban-keajaiban hati dan jeruan manusia, rohani manusia, yang sudah saya baca 4 tahun yang lalu ya. Nah, jadi marah karena sesuatu yang doruri itu bisa juga dihilangkan idza kana, jika ada al-qalbu, hati manusia, masyhulan, ketungkul, itu bahasa pesantrennya. Ketungkul itu sibuk ya. Bidoruriin, dengan sesuatu yang doruri, ahamma, yang lebih penting, sesuatu yang doruri ini minhu, dari doruri yang pertama. Jadi sesuatu yang doruri itu kan banyak ya tidak sebanyak yang tidak doruri, tapi doruri itu juga berjenis-jenis dan ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, marah karena sesuatu yang doruri itu bisa dihilangkan sama sekali karena ada sesuatu yang doruri, yang lebih doruri lagi, yang membuat sampean marah itu ya. Nah, itu marah. Jadi kalau ada dua sesuatu yang doruri yang membuat sampean marah ya. Nah, itu doruri yang lebih lemah tingkatannya, itu marahnya jenengan karena doruri yang lemah ini itu bisa hilang sama sekali karena jenengan sibuk ngurusi doruri lain yang lebih tinggi levelnya itu ya. Contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Fala yakunu, maka tidak ada fil qalbi, di dalam hati manusia seseorang ya, muttasaun, tempat yang cukup ya, lil ghadabi, untuk marah. Karena nggak mungkin hati manusia itu diisi dengan marah yang banyak. Jadi kadang-kadang marah itu prioritas ya. Kalau ada dua hal yang membuat sampean marah, hal yang pertama itu sepele, yang kedua lebih penting. Biasanya marah yang kedua ini menutupi marah yang pertama. Jadi marah yang pertama hilang karena ditutup atau dikalahkan oleh marah yang kedua itu. Listighalihi, karena sibuknya al-qalb ya, hati manusia, bi ghairihi, dengan sesuatu yang selain dari daruri ya tadi itu ya, atau daruri yang pertama. Fa inna istighraqal qalbi, karena mencakupnya, menghabiskannya hati ya. Artinya menghabiskannya itu artinya menampung sampai habis ya. Hati manusia menampung sampai habis bi ba'dil muhimmati, dengan sebagian hal-hal yang penting. Jadi hati manusia itu kalau tenggelam, istighraq itu tenggelam ya. Fa inna istighraqal qalbi, karena sesungguhnya tenggelamnya hati manusia bi ba'dil muhimmati, di dalam sebagian hal-hal yang penting, yamna'u, itu mencegah istighraq ini al-ikhsasa, merasa bima, dengan sesuatu atau terhadap sesuatu, adahu, yang selain ba'dul muhimmat itu ya. Ini biasa hati manusia itu kekuatannya untuk menampung perasaan itu kan terbatas ya. Perasaan marah misalnya. Jadi kalau ada banyak hal yang bikin marah seseorang, orang itu akan
akan memilih ya, akan selektif ya. Dengan sendirinya secara natural itu jenengan kalau ada 2 hal, 3, 4, 5 hal yang membuat sampean marah ya, karena tidak cocok dengan yang sampean inginkan itu. Nah itu nanti jenengan akan milih dari 5 atau 6 hal-hal yang bikin marah ini, sampean akan milih hal yang paling berat kadarnya, sehingga jenengan akan memfokuskan marah karena hal itu, yang lain-lain akan hilang itu. Wahada, dan inilah dan ini ya, yaitu istighraqul qalb bi ba'dil muhimmat yamnaul ikhsas tadi itu, kama itu seperti keadaan kama anna Salmana ya, sebagaimana sesungguhnya Salman ya, kama anna Salmana, sebagaimana sesungguhnya Salman, yaitu Salman Al-Farisi, sahabat ya, lamma syutima, ketika dimaki-maki sahabat Salman ini, qala, menjawab Salman ini contoh bagaimana sesuatu yang lebih ringan ya, terus membuat jenengan marah sampean itu bisa ketutup oleh sesuatu yang lain yang lebih berat ya. Contohnya ini, sahabat Salman suatu saat dimaki-maki oleh seseorang. Jawabannya begini, in khaffat mawazini fa ana syarrun mimma taqulu. In khaffat, jika ringan, mawazini, timbangan-timbangan kebaikanku, jika timbangan amalku itu ringan, artinya saya tidak punya amal yang baik yang cukup banyak, yang membuat timbangan saya ini berat, timbangan amal maksudnya ya. Jika aku ini bukan orang baik, kira-kira maksudnya begitu. Jika aku ini orang yang jelek ya, terus jadi sampean kan memaki-maki saya. Nah makian sampean ini itu nggak ngaruh kepada saya, nggak bikin saya marah. Kenapa? Kalaupun saya ini orang yang amal baiknya itu tidak banyak ya, ada saya ini bukan orang yang baik-baik amat, fa'ana, maka aku syarrun itu lebih jahat, lebih jelek, mimma taqulu, dari apa yang engkau katakan, mimma, dari sesuatu, taqulu, yang mengatakan engkau kepada ma. Jadi kalau saya ini orang jelek, makian kamu itu tidak ngaruh saya, karena saya itu lebih jelek daripada apa yang kamu katakan kepada aku. Orang maki itu kan mengandung tuduhan bahwa saya ini jelek. Kalau saya dimaki seseorang, itu kan sebetulnya secara tidak langsung orang itu mengatakan saya ini bukan orang baik. Nah kalau betul saya ini bukan orang baik, timbangan amalku ini tidak banyak, maka makian sampean itu tidak ngaruh kepada saya, karena sejatinya saya ini lebih jelek daripada yang kamu maki-makikan itu kepadaku. Jadi saya lebih jelek daripada makian kamu. Makanya makian kamu tidak bikin saya marah, saya memang lebih jelek ya. Jadi kalau saya ini, kalau sampean maki saya, mencerca saya ya, dan saya memang beneran saya ini orang jelek ya, maka cercaan sampean itu ya nggak masalah. Kenapa? Wong saya itu lebih jelek daripada apa yang sampean katakan. Jadi sampean maki ya monggo saja, sudah selayaknya dimaki karena lebih jelek daripada yang sampean kira itu kan. Tetapi wa in thaqulat, jika berat mawazini, timbangan-timbangan amalku, jika saya ini amal baik saya banyak, lalu sampean maki, lam yadhur, tidak akan membuat bahaya nih kepadaku ma, sesuatu taqulu, yang mengatakan engkau kepada ma itu. Jika kamu maki saya dan saya ini orang baik, ya karena saya orang baik, sampai maki-maki juga nggak ngaruh juga. Nah, inilah strategi untuk membuat diri kita itu kalis, tidak terpengaruh ya terhadap ucapan orang ya. Kalau jenengan itu dikata-katai orang jelek, jenengan itu udah bilang aja kepada orang itu ya kata-kata sampean begitu itu ya nggak ngaruh ke saya. Kenapa? Karena kalau saya benar-benar jelek, sampean kata-katai jelek, ya memang sudah selayaknya ya. Sudah selayaknya itu ya. Ya Allah, ini kenapa ya
Jadi begitulah strategi untuk membuat kita itu menter. Menter itu tidak terpengaruh oleh ucapan jelek orang. Kalau saya benar jelek, maka ucapan kamu tentang kejelekan saya itu tidak mempengaruhi saya, karena saya lebih jelek dari apa yang sampean katakan itu. Jadi ya nggak apa-apa sampean maki-maki saya. Tetapi kalau saya orang baik, ya timbangan amal saya banyak, ucapan sampean yang menjelek-jelekkan saya juga nggak ngaruh juga, karena ya saya sudah nggak peduli dengan apa yang sampean katakan, karena timbangan amal saya banyak itu. Fakotikana, maka ada Salman atau hammuhu, perhatiannya sahabat Salman tadi itu melalui ucapannya ini masrufan, diarahkan hammuhu tadi itu ilal akhirati, kepada akhirat. Jadi orang tidak marah karena fokus perhatiannya bukan dunia, tetapi sesuatu yang akhirat, sesuatu yang lebih prinsipil, kehidupan kelak itu ya. Jadi kalaupun ada sesuatu di dunia ini membuat dia marah, dia nggak akan terpengaruh. Kalaupun terpengaruh juga terpengaruhnya tidak banyak ya. Falam yata'athar, maka tidak terpengaruh qalbu, hatinya Salman tadi itu bisyatmi, karena diolok-olok, dimaki-maki itu ya. Wa kadzalika, dan begitu juga syutima. Jadi pengalaman dimaki-maki ini ternyata terjadi pada banyak sahabat dan para tabi'in ya. Wa kadzalika, dan begitu juga syutima, dimaki-maki, diolok-olok, dibully, kira-kira gitu kalau bahasa sekarang ya, ditroll. Ar-Rabi' ibn Khutsaimin, Ar-Rabi' ibn Khutsaim ini muridnya sahabat besar yang tinggal di Kufah, namanya sahabat Ibnu Mas'ud. Punya murid terkenal namanya, salah satunya Ar-Rabi' ibn Khutsaim. Ar-Rabi' ibn Khutsaim ini dikenal sebagai sebagai tokoh sufi awal ya, yang terkenal karena kesabarannya menerima cercaan dan menerima musibah itu ya. Bahkan Ar-Rabi' bin Khutsaim ini dikenal punya perangai atau sifat seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kan salah satu nabi yang terkenal karena menderita cobaan dan sabar menerima cobaan yang luar biasa bebannya ya. Nah ini Ar-Rabi' bin Khutsaim ini kira-kira agak mirip-mirip dengan Nabi Ayub begitu. Nah tokoh kita namanya Ar-Rabi' bin Khutsaim, muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, pernah suatu saat itu dimaki-maki orang. Faqala, maka berkata Ar-Rabi' bin Khutsaim, ya hadza, wahai si anu, orang ini yang memaki-maki saya, qad sami'a, sungguh telah mendengar Allah kalamaka, ucapan kamu. Allah sudah mendengar maki-makian sampean ya kepadaku. Wa inna dunal jannati, dan sesungguhnya menuju kepada surga ya, atau jarak sebelum surga itu dunal jannati itu ya, artinya sebelum ke surga itu aqabatan, ada halangan, ada kendala, sesuatu yang menghalangi. Karena surga itu bukan sesuatu yang gratis. Masuk ke surga itu ada harganya ya. Yaitu ada jalan terjal yang harus sampean lewati. Nah, jalan terjal ini ingqata'tu, jika berhasil menempuh aku, maksudnya Rabi' bin Khutsaim ini, kepada Aqabah, lam yadhurrani ma taqulu, tidak akan membuat bahaya, tidak menyakiti ini kepadaku ma sesuatu taqulu yang mengatakan engkau kepada ma itu. Kalau saya berhasil masuk surga, berhasil mengatasi hambatan-hambatan untuk masuk surga, sampean mau maki saya sampai berapapun itu, sampai apapun, saya nggak akan, I don't care, kira-kira gitu ya. EGP, emang gue pikirin saya udah masuk surga kok, gitu kan. Tetapi wa illam aqta'ha,
jika tidak berhasil menempuh aku kepada Aqabah ini, kalaupun aku nggak berhasil masuk surga, artinya masuk neraka, ya fa'ana syarrun, maka aku ini syarrun lebih jelek mimma dari sesuatu takulu yang mengatakan engkau kepada ma, mengatakan engkau kepada ma itu. Kalau saya bukan ahli surga, saya ahli neraka, sampai maki-maki nggak masalah juga, karena makian sampean itu lebih ringan daripada masuk neraka. Ya. Artinya apa? Sampean maki saya itu nggak akan mempengaruhi saya sama sekali. Karena kalau saya orang baik, makian itu nggak berpengaruh kepada saya. Kalau saya orang jelek, saya lebih jelek daripada makian sampean. Jadi makian itu nggak berpengaruh kepada saya juga. Itulah teknik untuk menghindari marah ya, karena dimaki-maki oleh seseorang itu ya. Wasabba. Nah, ini ada contoh yang lain, wasabba dan wasabba dan memaki-maki ya. Rajulun seseorang Abu Bakrin kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, maka menjawab sahabat Abu Bakar, ma satarallahu anka aktsaru. Oh, ini keren banget ini ya, ucapan Sayyidina Abu Bakar ini. Orang mencela, memaki-maki Abu Bakar. Jawabannya Abu Bakar, ma satarallahu anka aktsaru. Ma sesuatu kejelekan, sataro yang menutup Allahu kepada Allah terhadap kejelekan tadi itu, maksudnya kejelekanku ya, kejelekanku yang ditutupi oleh Allah dan sampean tidak tahu angka dari diri kamu, aktsaru lebih banyak. Sampean maki-maki saya kan karena punya anggapan saya ini begini-begini jelek. Sesungguhnya hal-hal jelek yang ada pada diriku yang ditutupi oleh Allah itu lebih banyak lagi. Kalau jenengan tahu, mungkin makian sampean tidak seperti ini, lebih banyak lagi. Tapi jenengan maki kadarnya segitu itu nggak mengaruh kepada saya, karena saya punya kejelekan lain yang lebih banyak. Jadi monggo mawon sampean mau memaki-maki saya ini. Ini teknik yang lain ya. Maka seolah-olah Abu Bakar ini, karena ada Abu Bakar ini masyhulan, sibuk bin nazari terhadap merenungkan, melihat atau merefleksikan ya, fi taksiri ummihi, di dalam melihat ya, bin nazar itu melihat atau merefleksikan, fi taksiri nafsi, di dalam atau terhadap kekurangan dirinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ketika sahabat Abu Bakar ketika dijelek-jelekkan oleh orang lain, beliau tidak marah karena beliau lebih fokus melihat kejelekan dia sendiri, bukan melihat kejelekan orang lain. Orang lain memaki dia itu kan jelek juga, tapi kejelekan itu beliau tidak melihat itu. Dia sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan dia sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk marah karena orang lain berbuat salah dengan cara memaki dia tadi itu ya. Jadi sibuk bin nazari fi taksir nafsi an ayat taqiyah ya, an ayat taqiyah, sibuk terhadap tadi itu an ayat taqiyah ya, dari ya an ayat taqiyah, dari takut Abu Bakar atau bertakwa atau takut Allah kepada Allah, haqqa tuqatihi, atau an ini ta'alumnya kepada kata taksir ya, bukan kepada masyhulan. An at-taqiyah, salah dirinya tadi itu. Salah kenapa? An ayat taqiyah, untuk takut ya Abu Bakar Allah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa atau takut kepada Allah ya. Wa ya'rifa, dan mengetahui Abu Bakar kepada Allah, haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benar mengetahuinya Allah itu, mengetahui Allah ya. Jadi beliau sibuk mengurusi, meneliti, merenungkan ya kesalahan-kesalahan dirinya ya, supaya tidak meninggalkan sesuatu yang lebih penting, yaitu takwa kepada Allah dan
Ma'rifat mengetahui kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya mengetahui Allah, dengan ma'rifat yang sesungguhnya ya. Jangan sampai takwanya kurang. Jadi sibuk mengurusi dirinya di dalam masalah takwa dan dalam masalah ma'rifat kepada Allah itu. Falam yaghdab, maka atau falam yughdib ya, maka tidak membuat marah kepada Abu Bakar nisbatu ghairihi, menisbatkannya orang selain Abu Bakar, iyahu kepada Abu Bakar, ila nuksonin, kepada kekurangan. Jadi karena beliau ini sibuk mengurusi kekurangan dirinya, orang lain menunjukkan kekurangan dia, mencela dia nggak marah ya. Idhkana, karena ada Abu Bakar ini ya, yanzuru, melihat Abu Bakar, ila nafsi, kepada dirinya Abu Bakar, bi'ainin nuksoni, dengan mata kekurangan. Jadi orang itu kalau melihat dirinya itu serba kekurangan, orang lain mencela dia, itu dia nggak akan marah ya, karena memang saya tidak sebaik yang dia kira, dan dia mencela saya, monggo saja lah, saya ini bukan orang yang memang orang yang baik gitu kan. Jadi cara untuk membuat kita itu, teknik membuat kita itu tidak mudah marah adalah jangan menganggap diri kita itu harganya lebih tinggi dari yang seharusnya. Jangan overrating kepada diri kita sendiri. Karena biasanya orang itu gegedean rasa, merasa dirinya itu harganya mahal, layak, merasa dirinya itu layak dihormati, layak jadi ini, layak itu, dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang nggak menghormati dia, marah kan? Ya salah sendiri sampai menghargai diri sendiri, kelebihan. Ya, kelebihan memberi harga kepada diri sendiri, overrating. Ya. Nah, Abu Bakar ya, orang seperti Abu Bakar ini orang yang tidak overrating, bahkan cenderung underrate ya. Jadi memberikan harga dirinya itu lebih rendah dari harga sesungguhnya. Bukan artinya itu rendah diri, bukan. Ini jangan disalahpahami. Ini kan ajaran ini tidak sesuai dengan prinsip kita harus menghargai diri sendiri, kita punya harga. Enggak, bukan itu. Ini tidak mengajarkan kita itu rendah diri, enggak. Tapi memanage cara kita memandang diri kita ya. Jangan sampai kita ini overrating kepada diri kita. Lebih baik kita itu underrate ya, memberikan harga kepada diri sendiri itu lebih rendah. Ketika ada orang meremehkan kita nggak akan marah. Memang harga saya nggak semahal itu ya, nggak apa-apa, saya mau direndahkan orang lain, monggo saja itu ya. Jadi ini sebetulnya sikap humble ya, sikap rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati ya. Harus dibedakan. Ini ajaran tentang bagaimana kita ini humble ya, rendah hati, tawadu ya, andap asor. Jadi bukan andap dhuwur, tapi andap itu ya asor, namanya andap ya, tapi tidak meninggikan diri itu ya. Wadzalika, dan itu tadi itu an-nazar ila nafsihi bi'ainin nuksan. Kenapa kok Abu Bakar melakukan ini? Karena li jalalati qadrihi, karena keagungan pangkatnya atau statusnya atau levelnya Abu Bakar. Orang itu kalau levelnya tinggi ya, itu justru malah tidak overrating kepada dirinya. Orang itu, tapi ini tidak dalam semua kasus ya, tidak semua kasus ya. Tapi memang beberapa kasus itu orang itu biasanya menganggap dirinya itu punya harga tinggi, itu karena sebetulnya dia rendah sebetulnya ya. Jadi orang yang overrating kepada dirinya itu biasanya atau mungkin kadang-kadang justru karena harga dia tidak setinggi itu dinaikkan sampai tinggi sekali supaya menutup kekurangannya ya. Kenapa kok ada orang meremo itu apa ya, jual diri terlalu mahal itu ya, karena dia sebetulnya tidak semahal itu. Untuk menutupi kekurangannya ditinggikan harganya.
Tapi kalau orang itu betul-betul berkualitas, malah tidak terlalu menonjolkan kehebatannya. Wong sudah hebat kok, ngapain overrating kepada diri sendiri itu ya. Nah, inilah teknik-teknik cara untuk menghindari marah itu ya. Ya ini teknik Abu Bakar, tekniknya Salman Al-Farisi ya. Tekniknya Ar-Rabi' ibn Huthaim dan seterusnya ya. Saya tambahkan ya sampai nanti paragraf setelahnya. Wa qalat berkata imra'atun seorang perempuan li Malik ibn Dinarin kepada Malik ibn Dinar, ini salah satu tabi'in terkenal sekali ya. Ada seorang perempuan berkata kepada Malik bin Dinar, ya murai ya. Wahai orang yang pamer ya. Malik bin Dinar itu dituduh oleh seorang perempuan, hei orang yang pamer ya, sok soleh kira-kira gitulah. Padahal Malik bin Dinar ini orang yang sangat tidak menonjolkan dirinya, tapi tetap aja ada orang yang mengkritik dirinya itu pamer itu. Padahal ini orang yang ini tokoh sufi besar ya, tokoh sufi besar awal dalam sejarah Islam. Faqala maka menjawab Malik bin Dinar, ma'arafani ghairuki, tidak mengetahui ni kepadaku ghairuki selain diri kamu, wahai perempuan ya. Lu yang kenal saya, siapa saya itu kan hanya sampean. Kok saya pamer gimana itu? Pamer itu kan orang tahu banyak mengenai seseorang kan, karena pamer itu kan menunjukkan diri kepada orang lain. Lah yang tahu saya hanya kamu doang ya. Bagaimana kok saya dituduh pamer itu ya? Ma'arafani ghairuki ya, tidak. Jadi yang tahu saya hanya kamu. Faka'annahu, dengan ucapannya ini, faka'annahu maka seolah-olah Malik bin Dinar ini, karena ada Malik bin Dinar masyhulan, sibuk bi an yanfiya, untuk menghilangkan, untuk menangkis ya, an-nafsi dari dirinya Malik bin Dinar, afatar riyai, afatnya riya itu ya. Jadi ini kata-kata ini menarik ya. Ketika Malik bin Dinar dituduh oleh seorang perempuan sebagai orang yang riya ya, pamer, rio ya, riya itu. Jawaban beliau ya, oh betul, memang aku itu riya. Artinya yang tahu aku hanya kamu. Artinya kalaupun saya riya atau pamer saya ini itu ya pamer yang diketahui oleh satu orang saja. Ya. Artinya apa? Malik bin Dinar tidak menolak bahwa dirinya itu orang yang suci, yang tidak pamer sama sekali. Karena walaupun dia sudah berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sehingga tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dia tidak dianggap pamer ya, tapi terpaksa ternyata masih ada saja satu orang yang tahu. Jadi dia gagal untuk dia gagal untuk melepaskan diri seluruhnya dari pamer ya. Makanya beliau dengan ucapannya ini, beliau sebetulnya secara tidak langsung implisit mengakui bahwa dirinya pamer, dirinya riya. Meskipun riya hanya kepada satu orang saja ya. Wong yang tahu dia hanya seorang perempuan ini ya. Jadi faka'annahu maka seolah-olah Malik bin Dinar ini, karena ada Malik bin Dinar masyhulan sibuk bi an yanfiya, untuk menghilangkan, menangkis Malik bin Dinar an-nafsi dari dirinya Malik bin Dinar afatar riyai, kepada cobaan atau bahaya berupa riya itu ya. Wa mungkiron, dan mengingkari, menolak ala nafsi terhadap dirinya Abu Bakar, Malik bin Dinar ma sesuatu yulqi, yang yang menjatuhkan, yang melemparkan kepada ma'asyaitonu, syaitan ilahi, kepada Malik bin Dinar, yaitu sikap riya tadi itu ya. Jadi beliau ini dengan ucapan ini secara tidak langsung sebetulnya mengakui, oh iya saya ini memang riya itu, walaupun riya hanya kepada satu orang saja. Kalau pamer itu kan biasanya pamer kepada banyak orang ya. Kalau yang tahu cuma satu orang, sejatinya itu bukan riya. Cuma Malik bin Dinar ini tidak menolak fakta itu ya. Jadi beliau
Jadi dengan ucapan ini sebetulnya beliau itu mengakui bahwa setan berhasil menggoda dia dan bahwa dia tetap masih melakukan riya walaupun riya kepada satu orang saja. Karena itu falam yaghdab, maka tidak marah Malik bin Dinar lima terhadap sesuatu nusibah yang dinisbahkan ma ini ilahi kepada Malik bin Dinar. Dia nggak marah. Oh iya, memang saya mau pamer gitu. Cuma pamer kepada satu orang saja. Wasabba, dan memaki-maki. Ini contoh yang lain ya. Rajulun, seorang laki-laki, asy-Sya'biyah kepada Imam Sya'bi ya. Salah satu tabi'in juga ini. Faqala, yang hadisnya banyak kita baca dalam apa itu, salah satu min ruwatil a'immatis sittah ya. Jadi salah satu rawi penting di dalam koleksi hadis-hadis utama dalam apa itu, dalam versi Sunni ya. Faqala, maka berkata Asy-Sya'bi, in kunta shadiqan faghfarallahu li ya. Jadi ada seseorang memaki Imam Sya'bi, jawabannya in kunta, jika ada engkau shadiqan, benar, kamu benar memaki saya, artinya bahwa sesuatu yang kamu makikan kepada saya itu benar faktanya ya, maka faghfara, maka moga-moga mengampuni Allah li kepadaku. Kalaupun saya itu benar seperti yang Anda sampaikan, semoga Allah mengampuni saya. Tetapi sebaliknya, wa in kunta, jika ada engkau kadziban, bohong, saya tidak sejelek yang kamu kira, kamu keliru, faghfara, maka moga-moga mengampuni Allah laka kepada kamu. Kalau saya yang benar jelek, semoga saya diampuni Allah. Kalau kamu yang bohong, semoga Allah mengampuni kamu. Nah, inilah teknik-teknik untuk menghilangkan, teknik-teknik yang praktis ini ya, untuk menghilangkan rasa marah ya. Makanya ilmu ihya itu ilmu muamalah ya, kembali kepada kategori ilmu yang sudah kita baca dalam bagian awal kitab Ihya. Ini ilmu kitab Ihya itu ilmu muamalah, ilmu yang ada aspek terapannya. Karena itu praktis, ada hal-hal yang bisa langsung diamalkan. Inilah cara untuk mengatasi rasa marah itu ya. Cuma ini ilmu muamalah yang terkait dengan hal yang batin, yaitu hal-hal yang dilakukan tidak dengan anggota badan, tapi dengan anggota di dalam diri manusia, yaitu organ berupa pikiran dan hati ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita bisa, walaupun tidak seluruhnya, sebagian minimal ya, mengamalkan apa yang diajarkan, yang kita baca, yang kita pelajari dalam kitab Ihya malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abu Bakar dari Sukabumi yang sudah menyimak malam ini. Ada Nurun, ada Mbak Naila, ada Mbak Ulfa, ada Mas Nur.